telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Mungkin haru nggak sih Ustadz pas lagi membacakan suri tilawah? Surprise aja. Nggak nyangka juga ternyata Ya, ini cocok lagi di ustazah. Kabar mengejutkan datang dari balik jeruji lapas Pondok Bambu. Nama artis sensasional Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik lewat aktivitasnya selama menjalani masa tahanan. Baru-baru ini, Nikita terlihat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi pada hari Senin 8 September 2025 kemarin. Tak sekedar duduk sebagai peserta, Nikita justru tampil membacakan sari tilawah atau terjemahan ayat Al-Quran yang berisi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang menariknya nih guys, Nikita tampil anggun dalam balutan gamis abu-abu dengan hijab senada. Ibu 3 anak itu bahkan terlihat percaya diri dan tersenyum bangga saat tampil bersama salah satu rekannya di lapas. Momen langka itu juga sempat diabadikan oleh Ustadz selebriti Dery Sulaiman. Dery yang hadir sebagai penceramah dalam acara tersebut mengunggah potret Nikita berhijab seraya mendoakan semoga hidayah selalu menyertai acara Maulid Nabi di Rutan Pondok Bambu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. diundang untuk datang ke Pondok Bambu. Mungkin seperti apa Ustadz kegiatannya di Pondok Bambu? Ya, ada acara Maulid Nabi, jadi saya awalnya nggak tahu ada Niki di dalam. Kita pas mau masuk tuh, bukan beberapa hari sebelumnya itu dikasih tahu sama Haji Amir yang undang saya, teman saya. Dia bilang, Ustadz ada Niki. Terus surprise-nya gitu, pas masuk ternyata Niki dapat tugas membaca sari tilawah. Aku pangling awalnya, karena dia nggak pakai make up kan, wajahnya natural banget kan, pakai jilbab. Terus beneran ini Niki gitu. Sempet ngelihat juga dia sari tilawah Nikitanya sendiri. Ustadz lihatnya seperti apa sih? Tidak ya, aku harap ya mudah-mudahan weekend kali ini itu menjadi asal hidayah buat Niki, menjadi wanita yang lebih baik lagi, kembali ke settingan awalnya kan dulu di pesantren kan. Sebetulnya basicnya Niki itu punya banyak ilmu agama, ada cerdas orangnya, mudah tuh untuk baiklah kalau lingkungan dia baik. Sempat ada obrolan nggak Ustadz di dalam sama Niki? Apa? Sempat ada obrolan komunikasi gitu? Oh ada ngobrol minta doa, Ustaz aku udah lama banget di sini Ustaz. Paling lama nih 7 bulan aku di sini doa. Aku doain aja lah, aku nggak ngerti masalah hukum ya. Terakhir kan sakit nih Ustadz ya, Niki ya? Sudah terlihat lebih sehat atau gimana? Ada ujangan Ustadz dari Ustadz ke Niki di Dia dalam? berharap sama Allah, yang berharap sama pengacara, yang berharap sama polisi, yang berharap sama hakim, nanti kecewa. Jadi aku ngasih amalan jalur lain ya. Kalau memang sudah merasa bersalah, kemudian minta ampun sama Allah, tentu Allah akan memudahkan semua urusannya. Sebetulnya kalau aku kepo-kepoin ya masalah ini, sebetulnya masalah ini bisa diobrolkan secara kekeluargaan baik-baik ya. Itu masalah kecil yang besar-besar. Menurutku seperti itu. Jadi nggak mesti harus terlalu serius sampai ke pengadilan, sampai di penjara. Jadi kan biasanya kalau Niki kan dia, aku lihat sejarah kemanusiaan dia punya bayi, punya anak ya, punya anak kecil dan kasihan itu. Dilihat dari sisi kebaikannya juga kan ternyata Nikita ini kan bangun masjid juga Dan sering. dia kata itu dia sering mau menyumbang ke Papua tanpa dipublish gitu. Kaget juga. Kayak baju, gitu, pakaian dia dermawannya jor-joran gitu. Ahli sedekah. Makanya kemarin di sana tuh aku boleh lihat di sisi lain dari Nikita Mirzani ya. Ya sering aku bilang tuh sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya kan. Selimut-lumut ikan pasti ada tulangnya. Bagaimanapun orang memandang Niki seperti apa, tapi kebaikannya banyak kan. Gitu,
itu mudah-mudahan ya cepat berdamai, selesai, ya, sambung silaturahmi. Ya, dunia ini sementara, yang usah diburu-buru, bisa berantem-berantem, ya kan? Dalam pengadilan, sidang, macam-macam. Yang dilakukan oleh Niki Sari Tilawah seperti apa? Oh ya, ada surat apa saya lupa. Ya, nanti. Saya sempat posting teman-teman kemarin, nggak boleh diposting semua, itu salah juga sih. Di dalam itu memang private banget, kecuali video yang dari Sultan sendiri kan. Saya udah tentang. Ustaz tadi Ustaz juga bilang kalau sebenarnya kasus ini tuh bisa dibicarakan secara Ya, kekeluargaan. apa aja sebetulnya bisa Iya. dibicarakan, ini kan nggak ada urusan dengan nyawa, penipuan dan sebagainya. Ini masalah miskomunikasi itu merasa. Bisa dibilang Ustaz sangat menyayangkan dengan kasus ini Niki di dalam. Semua yang terjadi itu sudah tertulis Allah yang antarkan suasana keadaan itu untuk menguji, dan harapan saya itu ya mudah-mudahan ke depan ini hati-hati lagi dalam berucap dan berbicara, nggak usah punya musuh ya, kalau dibilang paling musuh. Kehebatan Rasulullah SAW ini kan bukan maulid nih, apa kehebatan Nabi apa? Beliau paling pandai menjadikan lawan jadi kawan. Jangan sampai kita kawan jadi lawan, nggak lucu. Nah, jadi udahlah istighfar banyak-banyak. Saya bagi amalan kemarin tuh atas pihaknya istighfar yang Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kadang-kadang kan untuk mendapatkan hikmah itu harus masuk ke dalam kegelapan dulu kan, makan ikan paus Nabi Yunus masuk ke dasar laut. Habis itu baru menyadari kesalahan diri, istighfar. Akhirnya apa? Ujungnya kebaikan. Dan saya bilang firasatnya nih Bang Paku ini kita ini Allah akan angkat derajatnya. Sempat 39. Oh, sempat bertanya Ustaz, mungkin pengalaman di pesantren seperti apa nggak? Mungkin ilmunya lumayan lah di agama. Ya, tapi itu aja. Yang jelas kerutannya keren kan. Masuk lihat tuh banyak program-program yang positif ya. Nanti mungkin akan rutin saya akan datang. Ini kan senang nih, pada nangis kan dengan ceramah. Ini nggak nyanyi lumayan. Terisak-isak. Haru berarti Ya, momen di semua sana rindu ya. pulang kan, rindu anaknya. Aku rasa ya kadang-kadang orang masuk penjara itu hanya gara-gara hal kecil. Ada yang masuk gara-gara nggak bisa bayar kontrakan. Ada yang masuk dan bukti mereka bukan kriminal karena memang keadaan yang membuat seperti itu. Tapi itulah hukum yang ada di negara kita kan, kalau terbukti melanggar ya di penjara. Bisa dibilang nih kalian ini semua nih merugikan negara nih. Nah, tahu kenapa? Ya karena ngasih makannya kan banyak kan, 200 orang. Kalau di Indonesia 200.000 orang napi juga. Kali 3 kali sehari makan, kali 10 tahun, kali 5 tahun, kali 10 hidup. Ya udah bisa dikosongkan semua penjara itu. Jadi orang baik semua, jadi taubat semua, istighfar semua. Mudah-mudahan hidup hukum Allah kan. Jadi kalau ada orang mencuri bukan di penjara seumur hidup, tapi potong tangan. Jadi kalian nggak perlu ngasih makan orang jahat. Mungkin ada cerita apa lagi kan yang di sharing sama anak kita dari sana? Dia minta doa aja, dia mau divonis katanya Ustaz, aku lama banget di sini, nangis. Kasih dia. Sedih, Terus sempat nangis juga saat ngobrol. nangis berat. Antum pernah di penjara nggak? Enggak. Coba rasain. Jangan Ustaz, jangan. Tapi Ustaz, maaf mungkin banyak juga netizen yang melihat Niki kan kalau di media sosial tuh Terlalu barbar. Itulah Ini sisi kesalahan. lain mungkin. Nah, itulah sisi Niki yang orang kenal sebagai orang yang belak-belakan ngomong apa adanya. Ya sekarang kalau kita dengar sih meskipun nggak enak dikutip, tapi ada benar juga omongannya sebagian ya. Sebagian ada yang offside juga, ada yang salah juga. Pokoknya satu musuh itu udah kebanyakan ya, tapi kalau banyak musuh kan dia stres hidup juga. Jadi tak kawan sebanyak-banyaknya, dan minta maaf nggak ada masalah. Ya, saya kemarin ajarkan tuh amalan biar kita ini masuk surga. Doanya satu orang sahabat Nabi yang setiap malam berdoa, ya Allah aku memaafkan semua orang yang zalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Jadi kalau kita salah kita minta maaf itu biasa ya, yang luar biasa tuh orang salah kita minta maaf. Kemarin aku bilang sama diri, kita boleh minta maaf dari hati yang beliau kepada orang-orang yang merasa dizalimi, yang merasa dirugikan, yang merasa disalahkan, yang merasa dirugikan begitu. Minta maaf. Bilang, aku tuh nggak pernah Ustaz katanya dicerita sama aku seperti itu, nggak pernah merasa orang tidak ada. Tidak ada pengadilan yang memutuskan. Aku nggak ngerti, aku nggak ngikutin proses hukum itu sih.
Tapi kepala rutanya cerita nggak sih, kenapa Niki bisa terpilih untuk untuk ikutan? Jadi Oh, pembaca sari tilawah. Memang dia memang dia anak pesantren. Mungkin haru nggak sih Ustadz pas lagi membacakan sari tilawah? Surprise aja. Nggak nyangka juga ternyata. Ternyata ya, Niki cocok lagi di Ustazah. Ustazah Nikita Mirzani, insya Allah. Doakan ya siapapun nonton video ini, terus doanya baik-baik lah. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Tak berhenti di situ, Nikita sebelumnya juga aktif mengikuti workshop jamu tradisional yang digelar di dalam lapas. Dengan penuh semangat, ia belajar meracik jamu sebagai bagian dari program pembinaan keterampilan baru bagi para tahanan. Menariknya, Nikita pun berencana membuka bisnis jamu setelah bebas nanti, sebagai langkah positif untuk mandiri sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lantas, apakah aktivitas religius dan rencana bisnis jamu ini akan menjadi awal lembaran baru bagi Nikita Mirzani setelah bebas? Saya Nikita Mirzani, setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan, dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi, karena memang herbal ini harus diperluas lagi. Yang bisa memperluas ya kita-kita ini, dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru, jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya, jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Ratu Jamu, cuan, cuan, cuan. Sebelumnya nih guys, Nikita juga memeriahkan acara 17 Agustusan dengan nge-DJ bareng Dinar Candy. Dalam kesempatan itu, Nikita tampak asyik nge-DJ dan berjoget bersama para napi lainnya. Yang menariknya nih guys, Nikita yang biasa glamor kini tampil sederhana dengan kaos oblong dan sendal jepit. Begitupun dengan Dinar Candy yang casual dengan kaos putih dan celana jeans. Momen sejenak itu pun seolah menghibur Nikita yang tengah menghadapi kasus dugaan pemerasan dan TPPU.